Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Vindisa Putri dengan NIM 202111351, kelas 3J, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam sebagai tugas individu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijtihad atau pemikiran para ulama. Sebagaimana yang telah ditegaskan juga oleh Juhaya S. Praja, ia mengatakan bahwa pakar hukum Islam juga menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak dapat terlepas dari terminologi fikih dan juga syariah, yang mana pada masa awal Islam, fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Apabila dilihat dari pengertian syariah dan juga fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan juga khusus, yang mana mereka mempunyai kesamaan, yaitu membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan juga akhlakiyah. Di samping itu, terdapat Umar Sulaiman yang menyebutkan 5 perbedaan antara syariat dan fikih, yang diantaranya yaitu yang pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nususnya yang ditunjukkan kepada manusia keseluruhan. Yang keempat, yaitu ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan juga meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa membahas fikih tidak dapat terlepas dari 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan juga dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar, yang mana dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran yang suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Sedangkan dalam dimensi insaniyah, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan juga pendekatan maqasid. Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syariah. Oleh karena itulah dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam yang meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Di samping itu,
terdapat pemikiran atau pandangan oleh Joseph Scott yang mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain, yang mana apabila diukur dengan standar ilmu hukum, pandangan atau konsep hukum Islam oleh Joseph Scott itu merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur, dan ajak. Dengan demikian, konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Pandangan atau pemikiran oleh Joseph Scott tersebut telah ditanggapi oleh Nadir Shah Hussain, yang mana ia mengungkapkan bahwa kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teoretis abstrak, disiplin ilmu, dan juga praktis aplikatif. Pandangan hukum, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Scott, secara prinsipil sangatlah amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Kaitannya dengan ilmu hukum Islam, yaitu syariat dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan juga berbagai literatur Islam, mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah ataupun norma. Namun dalam hal ini tampaknya diabaikan oleh Scott, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Meskipun demikian, Scott sendiri menggunakan terminologi yang cukup dinamis. Ia menggunakan 2 buah kata sifat yang berbeda dalam 2 buah bukunya yang terkenal, yaitu Muhammadan and Islamic. Dari terminologi itu, seseorang boleh jadi menyimpulkan bahwa menurut pandangan Scott, ajaran Muhammad adalah sama dengan ajaran Islam. Dengan demikian, secara terminologi, pemikiran Scott mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Scott harus memiliki sifat teknis dan formal. Di samping itu, Scott cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Scott tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. Yang selanjutnya adalah konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri, yang mana tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karenanya, tidak benar jika menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Di samping itu, terdapat para ahli hukum yang melihat bahwa prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer sebagaimana pandangan Joseph Scott, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli hukum Islam tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Namun, di balik perbedaan pendapat tersebut, terdapat suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Maka dengan demikian dapat ditarik titik terang bahwa adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Padahal ini juga benar bahwa Scott berpandangan adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi
tetapi bukan sumber hukum Islam yang pertama, melainkan sebagai sumber hukum Islam sekunder. Selanjutnya yaitu pemikiran Skak tentang sunnah Nabi, yang mana ia mempunyai pemikiran bahwa sunnah Nabi bukanlah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di kota Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, dan juga baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Hal ini pun didasarkan pada beberapa penemuannya tentang bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i, yang mana ia menyimpulkan bahwa tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad kedua Hijriah atau 8 Masehi. Bahwa kebiasaan atau sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi, tetapi sebagai sunnah masyarakat. Kemudian ia membandingkan antara versi tradisi awal dan versi tradisi terkemudian, yang mana ia menemukan bahwa dalam periode selanjutnya terdapat tradisi-tradisi yang tidak ada pada periode sebelumnya. Secara umum, pemikiran Skak tentang definisi sunnah Nabi adalah tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau peristiwa aktual masyarakat. Namun dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri, yang mana ia beranggapan bahwa definisi ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yaitu perilaku normatif di satu pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak yang lain. Dalam hal ini, Rahman memberikan solusi bahwa yang paling penting dari sunnah adalah pengertian sunnah yang luas, yaitu sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal, yang mana tidak menyalahi keberadaan riwayat tingkah laku Nabi sejak masa Islam yang paling awal. Dari pandangan Rahman tersebut memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu ikatan yang saling mengikat. Terlepas dari itu, ada pendapat Skak tentang periode hukum Islam, yang mana ia mengatakan bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad kedua Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Namun hal ini tentu sangat berbeda dan berseberangan dengan pendapat para jumhur ulama. Secara singkat, gambaran pemikiran Skak tersebut ialah selama abad pertama, hukum Islam dalam pengertian teknis belum ada. Hal ini dapat dimengerti karena hukum pada masa hidup Nabi berada di luar agama. Selama tidak terdapat keberatan agama dan keberatan moral terhadap transaksi ataupun cara-cara berbuat yang spesifik, maka aspek-aspek hukum yang bersifat teknis tidak menjadi masalah penting bagi orang muslim. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, namun hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Nabilah yang akan menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung, pembuat hukum adalah Nabi, namun secara tidak langsung Tuhanlah pembuat hukum. Karena hukum yang dikeluarkan Nabi itu bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi sebenarnya hanya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, pemikiran Skak tentang periodisasi hukum Islam dalam pandangan para sejarawan Muslim atau Barat tidaklah realistis. Hal ini didasarkan pada hukum yang telah ada pada masa Nabi. Pada masa Nabi dan sahabat, bentuk hukum Islam didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas, yaitu asas yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Yang mana kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya itu didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila
bentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau bila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Kemudian kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan teori kekuasaan. Ataupun kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kaidah hukum berlaku secara filosofis, yang artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pada masa Nabi dan sahabat telah terbentuk secara teknis. Asas yuridis, filosofis, dan sosiologis tersebut terwujud pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah antara lain adalah sholat, zakat, haji, dan juga nazar. Sedangkan muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Di samping itu terdapat hukum lain, yaitu pembagian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh Arab pra-Islam, yang mana dalam tradisi ini sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat ketentuan utama yang mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak berhak mendapatkan harta pusaka. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu terdapat syarat untuk memusakai harta, yaitu pertalian kerabat, janji setia, dan juga adopsi. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, tampak bahwa pada masa Nabi bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinal berasal dari aturan Al-Quran dan ada juga modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Selanjutnya yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Metode yang digunakan Skaggs untuk memahami hukum Islam yaitu melalui pendekatan sejarah dan ilmu sosial atau sosiologi hukum. Dalam pendekatan sejarah, Skaggs hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Metode atau pendekatan kedua yang digunakan oleh Skaggs adalah metode sosiologi hukum. Menurut analisis, ia persis menggunakan metode sosiologi hukum Max Weber. Hal itu terlihat dari teori pembedaan hukum. Misalnya, Skaggs membedakan antara hukum politik dan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta antara hukum objektif dan subjektif. Pada dasarnya, metode sejarah ini masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudence. Kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Namun pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Di sisi lain, Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian atau dalam menganalisis pemikiran hukum Islam, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan
bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata, namun dalam teologi ini meneliti aturan-aturan yang mengatur tentang syariah, fikih, serta dan membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, kemudian mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Kemudian pendekatan lain yaitu ada pendekatan filsafat, yang mana pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama yaitu tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua yaitu tugas konstruktif, yang menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri atau seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Selanjutnya ada metode sejarah, yang mana menurut analisis Surjono Sukanto, pada dasarnya metode sejarah ini masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagaimana rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudence. Pendekatan sejarah ini penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya suatu hukum tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh SKAK, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial atau sosiologi hukum. Akan tetapi, perlu pendekatan-pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan muqasid syariah. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Apabila dalam menyampaikan penjelasan terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.